Shalom, ketemu lagi dengan saya, dengan Pendeta Samsudin Simarmata, pengembalaan di GPD Isoka Lembah Hijau Salatiga. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu 3 jalan menuju sorga. Ini adalah video singkat yang dibuat oleh Ibu Pendeta Heni yang sudah cukup terkenal, lalu ditanggapi oleh Bapak Pendeta Melatok dengan keras bahwa beliau mengatakan pernyataan daripada Ibu Heni ini tidak tepat begitu, sehingga Pendeta Melatok mengatakan hanya satu jalan menuju ke sorga. Kita lihat sebentar video daripada Ibu Heni. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus menjelaskan ada 3 jalan masuk sorga. Yang pertama, mempercayai Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih atau Mesias, Juru Selamat. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dengan judul perikop Rumah Bapa, Yesus berkata begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa selain dari mereka yang mempercayai Dia sebagai Juru Selamat. Yang kedua, Yesus menjelaskan jalan masuk surga adalah melakukan kehendak Bapa atau melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata begini, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Matius 19 ayat 17b berkata, "Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk dalam kerajaan kekal, kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga dan hidup melakukan kebenaran. Yang ketiga, Yesus menjelaskan jalan untuk masuk sorga adalah dengan hidup mengasihi sesama. Dalam Matius 25 dengan judul perikop penghakiman terakhir dalam ayat 34, "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.'" Ayat 35, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Ayat 36, "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Di ayat yang ke-40 dikatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.'" Jelas sekali bahwa di dalam perikop penghakiman terakhir ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapat bagian dalam kekekalan, kita harus hidup mengasihi sesama kita. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita? Manusia tidak bisa masuk surga hanya dengan berbuat baik saja. Ada benarnya, tapi yang pasti saya yakini orang tidak bisa masuk surga kalau tidak baik. Oke, kita sudah melihat video dari Ibu Pendeta Heni. Kita garis bawahi, kita ambil kesimpulan bahwa menurut Ibu Heni, untuk jalan menuju sorga, yang pertama dikatakan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang kedua melakukan firman Tuhan, dan yang ketiga mengasihi sesama. Saya teringat kepada pernyataan daripada Bapak Reformasi, yaitu Martin Luther, yang mengatakan bahwa kita ini diselamatkan karena sola fide, sola gratia, dan sola scriptura, karena firman, iman, dan anugerah. Tetapi saya mau katakan juga pada kesempatan ini bahwa ketika kita diselamatkan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita pun tidak berdiam diri. Tidak berdiam diri. Kita harus melakukan atau mengisi keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Keselamatan itu bukan keselamatan yang arti kata sekali selamat tetap selamat, Tetapi keselamatan itu
bersyarat menurut saya. Syaratnya ialah ketika kita sudah diselamatkan oleh anugerah, maka syarat yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, kita mengisi keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Keselamatan itu kita isi dengan apa? Dengan melakukan firman Tuhan, berbuat baik, kasih dan lain sebagainya. Itu loh. Kita diselamatkan, bukan kita langsung berpangku tangan, tidak berbuat apa-apa. Kalau kita diselamatkan oleh belas kasih anugerah Tuhan, tetapi hidup kita tidak dalam kebaikan, ada kasih, bagaimana mungkin kita akan masuk dalam kerajaan sorga? Begitu. Jadi saya mau katakan pada kesempatan ini, bahwa pernyataan daripada Ibu Eni, bagi saya itu tidak ada salahnya. Dia tetap mengatakan bahwa percaya kepada Yesus itu yang pertama. Yang kedua, setelah percaya dia harus melakukan firman Tuhan dan harus ada dan mengasihi. Itu sudah benar. Salahnya di mana, Bapak Pendeta Melato? Di mana salahnya? Saya mau katakan, orang yang berbuat baik tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga tanpa percaya kepada Yesus. Harus percaya dulu kepada Yesus, gitu loh. Baru kita berbuat baik. Sekali lagi, orang yang berbuat baik saja tanpa percaya kepada Yesus tidak masuk sorga. Tetapi orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia harus berbuat baik supaya dia juga harus masuk sorga. Gitu loh. Kita percaya kepada Yesus lalu kita tidak berbuat baik, hidup sembarangan, apakah kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Tidak. Seperti yang dikatakan Ibu Heni tadi. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada aku Tuhan Tuhan akan masuk, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di sorga, melakukan firman Tuhan. Nah, lalu Pendeta Melato juga mengatakan bahwa orang yang disalib di samping Yesus itu, dia katakan begini, apakah dia pernah berbuat baik? Tetapi dia hari itu bersama dengan Tuhan di Firdaus, masuk ke dalam kerajaan surga. Betul, hari itu dia masuk ke Firdaus bersama dengan Yesus. Karena anugerah keselamatan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia selamatkan. Konteksnya berbeda, konteksnya ialah orang yang di samping Yesus itu tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi hidup di dalam dunia ini. Karena dia harus mati di kayu salib pada saat itu dihukum. Tapi seandainya dia masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia, maka Tuhan akan perintahkan juga kepada dia, dia harus berbuat baik dalam hidup ini. Beda konteksnya, itu loh Bapak Pendeta Melato. Jadi keselamatan itu tidak predestinasi, sekali selamat tetap selamat gitu loh. Keselamatan itu bersyarat. Keselamatan itu harus dikerjakan. Bahkan jelas firman Tuhan mengatakan harus melakukan firman Tuhan. Bahkan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14, saya akan bacakan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14 dikatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Coba, kalau dia tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut, tidak masuk surga. Jadi, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, salah satunya ialah harus mengasihi. Mengasihi itu dari mana? Akarnya ialah, sumbernya ialah kita mendapat anugerah dulu dari Tuhan, diselamatkan. Makanya sekali lagi Martin Luther mengatakan sola fide sola gratia sola, diselamatkan karena firman, anugerah dan iman. Lalu kerjakan keselamatan itu, melakukan firman dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi menurut saya tidak ada yang salah daripada Ibu Pendeta Heni, hanya pemahaman dari Pendeta Melatok ini rupanya yang terlalu dangkal bagi saya. Itu kira-kira. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kalau Bu Heni mengatakan ada 3 jalan masuk ke dalam kerajaan sorga, saya mau katakan tidak ada salahnya di situ. Bahkan saya bisa tambahin lagi, bukan hanya 3, 4, 5, 6. Gitu, 4, 5, 6. Biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin lebih tahu lagi, lebih ingin memahami lagi, boleh komen
bertanya, nanti saya akan jawab semua pertanyaan itu dengan tuntas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.